semuanya, bertemu lagi dengan saya Primadia dalam mata kuliah Digital Marketing Foundation. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Digital Marketing Hub and Spokes Model. Sebelum kita membahas tentang Digital Marketing Hub and Spokes, kita akan review beberapa mata kuliah yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah Funnel Marketing atau Marketing Basicnya. Kita lalu sudah belajar tentang strategi cara membuat digital marketing. Lalu kita sudah belajar tentang cara membuat digital marketing strategi. Lalu kita kemarin juga sudah membahas tentang betapa pentingnya data dalam digital marketing. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang channel marketing yang sesuai Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang channel marketing yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, sebelum kita masuk tentang hub and spokes model, kita akan ngomongin tentang konten. Konten itu apa sih sebenarnya? Kalau yang ada di pikiran kalian, konten itu hanya sebatas video atau sebatas foto gitu. Sebenarnya itu juga benar gitu. Namun, pada dasarnya konten itu adalah seluruh wujud kita dalam digital atau seluruh wujud brand kita dalam dunia digital. Baik berupa email list, berupa map listing ketika kita mendaftarkan atau baik berupa email list, map listing seperti yang bisa kita dapatkan ketika kita mendaftarkan bisnis kita di Google dan orang lain mencari bisnis kita atau mencari keyword tentang bisnis kita itu akan muncul. Lalu ada picture atau foto, ada video jelas, ada mention yang biasa kita dapatkan dari dunia digital marketing yang ada mention, di mana mention ini kita dapatkan dari orang-orang yang memention kita atau mengetag kita di sosial media kita, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, itu disebut mention. Lalu ada copywriting, jelas. Copywriting ini bisa caption, bisa judul, bisa ajakan gitu. Atau copywriting ini juga digunakan ketika kita menulis email atau email marketing yang kita kirimkan, kita blast ke customer kita. Lalu yang terakhir ada advertising atau iklan yang kita pajang. Lalu apa sih konten apa sih konten ini, seluruh konten atau seluruh jenis konten yang sudah saya bicarakan tadi merupakan wujud kita atau representatif kita dalam dunia marketing kan. Kalau kita akan memilih sosial media mana yang pas untuk kita gitu. Makanya kita memperkenalkan the hub and spokes model. Gambarnya bisa kita lihat tuh dalam slide adalah roda pedati. Di mana kalau kita membayangkan roda tersebut mirip seperti blueprint dari sosial media yang akan kita gunakan nantinya atau yang akan kita pilih. Dari bisa kita jabarkan dari roda pedati tersebut, bagian tengahnya atau poros rodanya itu disebut the hub. Itu merupakan konten kita atau eksistensi kita di dalam dunia digital marketing. Lalu jari-jari rodanya itu merupakan spokes atau jenis-jenis digital media atau digital Lalu yang jari-jari rodanya itu merupakan digital channel yang tersedia saat ini. Nah, kalau kita ngelihat nih dari the hub and spokes model yang menggunakan icon roda pedati, lalu blueprint dari konten serta jenis digital marketing atau digital channel yang kita gunakan kan mirip ya. Ya, yang tengah itu, yang hub itu adalah konten kita, baik foto, baik video, baik copywriting, baik email list, baik map listing, itu milik kita. Yang bisa kita edit, yang bisa kita kontrol sesuai keinginan kita.
Dan jari-jarinya itu macam-macam kan, ada digital marketing atau digital channel digital. Kalau kita lihat jari-jarinya itu ada banyak digital media atau channel digital kayak Facebook, YouTube, Marketplace, website, email, apps, LinkedIn, TikTok, Instagram, and maybe many more in the future. Nah, di hubnya ini atau di kontennya itu kita bisa karena kita punya akses untuk mengontrol hubnya atau konten kita bisa tuh mengatur gaya bahasa kita. Contohnya, kalau kita menggunakan bahasa resmi, lebih cocok kalau kita gunakan di LinkedIn daripada di Instagram. Lalu, tentang perusahaan dan tim. Biasanya kalau kita buka website suatu perusahaan atau suatu brand, di sana ada about brand atau about produk atau timnya yang mungkin menyusun gitu kan. Atau tim suksesinya sehingga produk tersebut tercipta begitu. Kalau di Instagram juga biasanya ada perkenalan di awal-awalnya ketika brand tersebut launching. Lalu kita juga bisa mengatur tentang atau mengepost tentang kapan peluncuran produk kita, atau ketika produk kita melakukan formulasi baru sehingga kita melakukan peluncuran produk yang berikutnya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengatur tentang perkenalan produk kita atau produk baru yang kita luncurkan, karena kan semuanya ada dalam kontrol kita. Lalu kita juga bisa menceritakan tentang perkembangan industri yang kita jejaki. Contohnya kita ambil contoh industri kosmetik, di mana saya melihat brand ini dulu banyak dipasarkan baik di televisi, di iklan-iklan yang muncul di YouTube, atau banyak di Instagram gitu kan, tentang yang namanya produk Glow and Lovely dari Unilever. Dimana kalau kita cari produk itu di luar negeri, itu judulnya Fair and Lovely. Kok beda sama di Indonesia? Ini kasusnya di Asia ya, terutama Asia Tenggara. Kalau kita cari di luar Indonesia, dia tulisannya Fair and Lovely, dimana dia menonjolkan kulit yang benar-benar putih, benar-benar bebas noda. Sedangkan kalau di Indonesia, kenapa Glow and Lovely? Yang artinya glow sendiri lebih memancarkan cahaya, walaupun mungkin secara ingredientsnya sama, tapi tagline-nya itu berbeda karena di Indonesia sekarang industri kosmetik sudah mulai mengimbres perbedaan atau kecantikan kulit dalam masing-masing colornya gitu. Jadi orang cantik tuh nggak harus semuanya putih bersih gitu. Yang tan pun bisa cantik asal terawat, asal ada glow-nya gitu. Makanya namanya diganti Glow and Lovely, bukan Fair and Lovely lagi. Lalu acara yang diselenggarakan. Jadi ketika kita membuat event, contohnya STIE Surakarta membuat yang kemarin adalah class meeting gitu. Kalau kita pemilik konten tersebut atau kita beneran contohnya adalah STIE Surakarta kemarin ketika mereka membuat class meeting. Mereka mengiklankan class meeting tersebut itu atau event tersebut itu bisa melalui sosial media mereka, sosial media yang mereka pegang. Kalaupun mereka ada website, itu juga bisa dipost di website mereka. Lalu spokesnya atau yang sudah kita bahas tadi, yaitu adalah channel marketing yang bisa kita temui. Ada pro kontranya nih. Ketika hub tadi bisa kita atur semuanya dari gaya bahasa hingga peluncuran produk ataupun adanya event gitu, termasuk hingga memperkenalkan tim kita. Ketika di spokes ini akan terjadi interaksi natural antara customer dengan brandnya. Ini bisa jadi pro dan kontranya. Pro-nya kenapa? Ketika kita punya image yang bagus, contohnya spokes ini dia memiliki pro dan kontra, di mana kalau hub tadi semua bisa kita atur, jadi kita bisa meminimalisir
kontranya atau negatifnya. Sedangkan kalau spokes di mana bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ketika yang kita inginkan dalam spokes ini jelas customer mengerti dengan produk kita dan praising produk kita sehingga kita mendapatkan brand image yang bagus. Contohnya adalah Body Shop. Ketika Body Shop itu terkenal dengan cruelty animal free, di mana dia tidak menggunakan binatang dalam mengetes produknya, dan banyak customer yang vegan atau orang-orang vegan mengangkat isu tersebut sehingga orang yang beneran sayang dengan binatang mereka jadi lebih memilih produk tersebut atau memilih The Body Shop. Sehingga di situ bisa kita lihat Body Shop mendapatkan poin plus dari spokes atau dari interaksi dengan customer. Sedangkan interaksi negatifnya adalah ketika brand kita atau BA-nya membuat kesalahan gitu, itu akan menjadi viral dan banyak diperdebatkan oleh orang karena di spokes tersebut kita tidak bisa mengatur nih customer kita mau ngomong apa atau berkomentar apa, kita hanya bisa menanggapi begitu. Sehingga seperti yang bisa kita lihat di slide, dalam memilih channel untuk menanggulangi hal-hal negatif ketika kita menggunakan channel sosial media kita atau channel marketing kita bisa memilih channel yang sesuai gitu. Atau kok gini sih? Ketika kita setelah kita mempelajari atau tahu banyak channel marketing di luar sana, kita harus memilih nih channel yang pas untuk kita. Kenapa? Selain meminimalisir hal-hal negatif yang mungkin terjadi atau komen-komen yang tidak kita inginkan, kita harus bisa memanage sehingga digital platform tersebut terlihat aktif dan terlihat interaktif serta menarik. Karena kita nggak mungkin ketika kita punya brand, kita harus hadir di keseluruhan channel digital yang ada di layar laptop masing-masing, begitu kan. Tidak mungkin juga kita, sebenarnya mungkin. Ketika kita memiliki brand, kita bisa hadir di keseluruhan channel digital marketing yang ada atau yang tersedia. Namun itu tidak wise enough gitu. Namun ketika kita hadir di seluruh channel marketing yang ada, hal tersebut bisa membuat salah satu channel kita terlihat tidak aktif. Jadi kita harus benar-benar memilih channel digital mana atau digital marketing platform mana yang sesuai atau yang cocok untuk brand kita. Dalam memilih channel digital marketing, kita harus memilih dengan wise, di mana kita harus memperhatikan dua hal ini, yaitu kita sudah paham tentang platform atau channel digital tersebut, lalu kita sudah atau mau berinvestasi dengan channel-channel yang tersedia dan sesuai dengan produk kita. Ini maksudnya gimana nih berinvestasi dengan channel yang sesuai, nanti kita bahas di belakang ya. Yang pertama adalah ini sebagai contoh, ketika kita sebagai orang yang menjual suku cadang Vespa atau secondary aftermarket. Contohnya adalah ketika kita mempunyai toko yang menjual suku cadang Vespa lama atau Vespa tua. Di sini ketika kita tersedia banyak channel marketing, biasanya kita akan gampang ingin menggunakan channel yang mana, begitu kan. Contohnya yang di depan itu ada YouTube dan TikTok dengan judul video yang sama, tutorial memasang busi. Ketika kalian sebagai orang yang menyukai otomotif, biasanya akan memilih yang mana nih? Memilih
tutorial yang ada di YouTube atau tutorial yang ada di TikTok. Sama seperti ketika kita memiliki coffee shop, di mana kita ingin coffee shop kita mendapatkan exposure dari sebuah selebgram atau seorang selebgram. Nah, ketika selebgram itu memberikan pilihan ingin diupload di YouTube atau diupload di Instagram dengan judul yang sama, A Day in My Life gitu kan. Nah, kalau kita ingin memahami channel digital yang sesuai dengan platform kita, kita juga harus memahami nih produk kita apa, customer-nya modelnya seperti apa, lebih satisfied di mana nih customer ketika kita menjual produk kita di YouTube atau di TikTok. Lebih satisfied mana nih customer-nya ketika kita memperkenalkan produk kita melalui YouTube atau melalui TikTok. Jadi, ketika kita memahami channel marketing, harus diingat kita mengikuti kemana customer berkumpul. Namun, Jawaban dari pemilihan channel Vespa tadi bisa kita lihat dari video yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok. Karena pencinta otomotif biasanya lebih mementingkan detail dalam memasang ataupun membersihkan, maka dia lebih memilih video yang ada di YouTube daripada di TikTok. Nah, untuk mendukung penjualan kita melalui perkenalan produk kita yang kita lakukan melalui YouTube, kita bisa menjadikan Tokopedia menjadi selling partner kita. Kenapa saya memilih Tokopedia daripada toko Orange atau Shopee? Karena kalau kalian sadar atau tidak, Tokopedia dan Shopee ini contoh gampang di mana merupakan contoh gampang di mana Tokopedia itu mewakili official store, while Shopee itu adalah pasar. Sehingga orang-orang terutama tentang teknologi, tentang mesin, mereka pasti lebih percaya kepada toko yang memang official begitu. Jadi dalam memahami channel atau platform digital yang harus digunakan atau yang dipilih, ada baiknya kita memang harus mengikuti kemana customer tersebut berkumpul. Namun harus disesuaikan juga apakah channel tersebut suitable buat kita atau tidak. Begitu. Sama halnya dengan coffee shop. Ketika kita sebagai pemilik coffee shop dan membayar orang atau membayar KOL, kita akan memilih ketika KOL tersebut ngepost di Instagram ataupun di TikTok. Kenapa? Karena ketika influencer atau KOL tersebut menjual atau memperkenalkan coffee shop kita yaitu di YouTube dengan judul A Day in My Life, itu akan terlihat membosankan karena terlalu panjang dan belum tentu orang akan langsung interest, akan langsung ngelink mencari Instagram ataupun official page dari coffee shop kita. Sedangkan kalau dari TikTok ataupun dari Instagram, mereka bisa langsung mencari atau karena singkat langsung attach sama kita, dan setelah itu kita langsung lucu begitu. Langsung kita membuka biasanya official page-nya Instagramnya, sehingga kita mencari menu-menunya apa, lokasinya di mana begitu. Sedangkan kalau berinvestasi pada channel yang sesuai, setelah orang tersebut atau KOL tersebut menggunakan Instagram ataupun TikTok, nah biasanya ada orang-orang atau customer yang sudah datang kan, dan mereka mungkin jauh gitu untuk sekedar datang ke coffee shop kita, namun mereka pernah datang dan menyukai begitu. Namun mereka pernah datang dan menyukai produk kita, terutama kopi kita gitu. Namun karena lokasinya yang jauh, mereka kesulitan. Sehingga kita bisa berpartner dengan Gojek, dengan Shopee Food ataupun Grab Food. Nah, untuk bisa gabung ketiga selling partner ini, tentu kita harus berinvestasi lebih atau mengeksplor channel tersebut sehingga kita bisa mendapatkan feedback yang sesuai. Contohnya kalau kita menggunakan Gojek begitu, selain rating dari
customer gitu, kadang kan juga ada tentang rekomendasi untuk kamu begitu kan, dan itu pasti kita harus ada atau menyetujui term-term tertentu dengan Gojek sehingga channel kita bisa direkomendasikan dari pihak Gojek tersebut. Begitu juga dengan suku cadang Vespa. Ketika kita sudah memilih KOL atau kita mengepost video tentang cara pemasangan busi melalui YouTube dan menjualnya melalui Tokopedia di dalam negeri, kita juga bisa explore lebih ketika kita ingin menjual spare part kita ini di luar negeri, yaitu melalui Amazon begitu. Nah, dalam channel marketing ini sebenarnya intinya ngapain sih gitu, atau sebenarnya tujuannya dari channel marketing ini apa selain memperkenalkan produk? Jelas sebenarnya utamanya dalam tujuan channel marketing ini adalah menyampaikan pesan atau messaging sehingga pesan kita itu bisa tersampaikan atau bisa muncul dalam setiap funnel dari marketing. Lalu setelah kita memilih channel marketing yang sesuai, kita harus mengerti. Setelah kita memilih channel marketing yang sesuai, kita harus mengerti sebenarnya tujuan dari channel marketing ini apa sih? Tujuan dari channel marketing sendiri itu adalah menyampaikan pesan, baik dari stage awal funnel marketing yaitu awareness, lalu stage keduanya di interest, lalu ketiganya di desire, hingga sampai ke action. Itu tujuan atau message kita itu harus jelas, sehingga kalau dari funnel marketing sendiri, dari pengenalan produk, mempersuade customer supaya dia interest, akhirnya menjadikan customer ini desire sama produk kita atau sangat menginginkan produk kita dan membeli gitu. Pesan yang kita pilih atau kata-kata yang kita pilih itu harus pas dan sesuai. Lalu messages itu juga memberikan konektivitas antara customer dengan brand, di mana dengan message yang sesuai, contohnya kayak body shop tadi, orang-orang atau customer itu merasa lebih attached dengan brand kita. Contohnya seperti tadi, orang pencinta binatang atau orang yang vegan begitu. Dia ingin kosmetik yang tidak menyiksa binatang dalam pembuatan kosmetiknya, dan juga menginginkan lalu yang kedua, contoh setelah menyampaikan pesan di setiap channel marketing, keuntungan kedua dari messaging tersebut juga bisa mengkonektivitaskan antara customer dengan brand, sehingga customer menjadi atau merasa seolah-olah representatif dari brand tersebut atau memiliki keinginan, bukan memiliki keinginan ya, lebih ke demand. Keuntungan kedua dari messaging adalah konektivitas antara customer dengan brand, di mana customer akan merasa menjadi satu dengan brand tersebut. Contohnya, ketika orang yang sangat menyayangi binatang, mungkin dia akan memilih kosmetik yang tidak menggunakan binatang ketika menguji kosmetik tersebut atau animal cruelty free. Contoh yang bisa kita gunakan atau contoh yang gampang ditemuin adalah The Body Shop, karena mereka tidak menggunakan binatang dalam mengetes produk-produk mereka. Begitu juga dengan orang yang vegan, di mana mereka menginginkan sesuatu yang natural yang ada dalam kosmetik mereka. Jadi sehingga mereka memilih kosmetik yang memang menggunakan bahan-bahan natural, dan dalam kasusnya sama seperti cruelty animal cruelty free, Body Shop juga menyampaikan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan itu adalah natural. Dan yang ketiga adalah pentingnya
messaging strategi karena kita melihat banyak manfaatnya untuk brand kita atau brand image kita dalam messaging itu atau dalam menyusun rangkaian kata sehingga orang-orang itu tertarik dengan produk kita, kita harus menggunakan strategi yang pas. Pada dasarnya ya, dalam messaging itu ada 3 hal yang simple yang perlu kita pegang terus ketika menyampaikan strategi atau membuat messaging strategi ini. Yang pertama, pesan kita itu harus simple, harus konsisten, dimana kalau kita ulang-ulang sesuatu orang akan ingat terus, dan harus inline atau harus sejalan dengan bisnis kita. Nah, untuk cara membuat atau messaging strategi sendiri akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih atas atensinya. See you next time.